Kegiatan ini kita akan melakukan konsolidasi akbar dan kita akan pantik gerakan besar se-Indonesia dimulai dari kota Makassar, khususnya di Universitas Muslim Indonesia dan di Universitas Negeri Makassar. Semangat kawan-kawan, semangat! Satu kesimpulan yang saya lihat bahwa kehadiran kita di sini atas satu kesadaran yang sama, atas satu kemuatan yang sama. Untuk apa? Untuk menyatukan satu pandangan, untuk menyatukan satu perspektif bahwa benar rezim Joko Widodo yang hampir berkuasa 10 tahun ternyata telah gagal untuk mencapai cita-cita reformasi. Yang hadir di sini adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya persilakan teman-teman, saya punya closing ideas. Itu beda closing statement, closing ideas. Closing ideas artinya ide penyimpul. Closing statement artinya kalimat penutup. Pikiran tidak bisa ditutup, aksi tidak bisa ditutup. Closing ideas saya, bukan closing statement. Closing statement itu kebiasaan pejabat, closing statement. Buat baca. Kita mesti buka pikiran dengan closing ideas. Apa yang kita perlukan sebagai ide? Ide itu menuntun harapan. Ide dipergunakan oleh mereka yang punya harapan. Harapan itu apa? Negosiasi dengan kekuasaan. Kalimat diplomatis dengan rekor. Bukan, harapan harus disebutkan secara konkret. Apa harapanmu? Kami ingin politik lebih mulia nanti. Iya, semua orang ingin itu. Tetapi dalam situasi di mana saudara dipanggil oleh sejarah, harapan itu harus diucapkan secara tegas. Hentikan kekuasaan. Ya, hentikan kekuasaan siapa? Lebih tegas lagi. Hentikan politik dinasti. Ya, dinasti yang pimpin siapa? Jadi ide itu harus diucapkan di dalam proposisi akademis. Kemampuan kita bertengkar hanya dimungkinkan kalau harapan itu diucapkan secara real. Saya ingin Indonesia dibebaskan dari cengkraman Joko Widodo. Itu yang namanya politik. Bukan diucapkan dengan abstrak. Politik adalah ucapan tegas terhadap kehendak kita. Batalkan akal pikiran. Yang orang yang tidak pernah berpikir, kenapa? Karena dia tidak. Jadi pastikan bahwa dari ruangan ini, Universitas Negeri Makassar. Bayangkan kalau koalisi ini bisa kita pakai secara permanen untuk memastikan bahwa upaya untuk menurunkan Jokowi itu adalah proyek peradaban. Ya tentu DPR akan bilang itu prosesnya panjang, segala macam. Iya, bukan soal itu, tapi idenya mesti jelas. Kapan dia diturunkan? Ya secepatnya. Saya terangkan ini sekali lagi. Kita pastikan bahwa di belakang kita ada memori tentang ketidakadilan selama 9 tahun ini. Di depan kita ada memori tentang harapan. Kita bergerak dari pas memori pergi pada politik soft. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan sekali lagi, kesempatan untuk mengkonsolidasikan ide supaya ada aksi baru yang terkonsolidasi berbasis ide. Nah, saya mungkin akan akhiri, tapi saya ada di institusi namanya TUM. Yang kedua, pastikan bahwa gerakan mahasiswa terkonsolidasi karena ide yang sama, bukan karena kepentingan yang sama, tapi ide untuk mengembalikan pikiran sebagai dasar kehidupan demokrasi di negeri. Nah, kemampuan itu yang nanti akan, saya kira teman-teman mahasiswa akan berdiskusi lagi dengan dosen-dosen. Kan semua gerakan mahasiswa di Jakarta yang saya datangi itu dibiayai, disponsori oleh alumninya. Pada Wapres ZFHUI, Kak Ahmad Bakir Hakim untuk menyerahkan. Thank you. Ya. Bersama
kiri ke atas, depan. Tangan kiri, depan, tangan kiri. Oh, mati, dapat. Untuk Indonesia, oke? 1, 2, 3. Kebebasan tidak boleh dihalangi. Semakin dihalangi, dia akan membuka lalu pecah sebagai ekspresi mutlak. Karena pikiran mahasiswa itu pikiran paling jujur. Kan nggak ada yang perintah mereka kan, selain metode berpikir mereka memerintah mereka sendiri. Dan mereka belajar dari sejarah reformasi akan mereka ulangi. Karena itu ada semacam kenikmatan. Dia dihubungkan oleh perintah sejarah. Jadi jangan halangi arus sejarah. Jangan halangi mereka yang ingin perubahan. Sebaiknya belajar benar, jangan halangi arus. Ya, bagaimana Anda melihat nanti nasib Jokowi di pemerintahan baru yang akan datang? Yang nggak ada nasibnya kan dia udah selesai. Sejak sekarang sebetulnya dia udah outgoing. Yang incoming itu adalah Prabowo. Jadi kita mesti minta Prabowo hentikan semua alasan untuk menghalangi kebebasan berbicara itu ya. Ya, jelaskan sedikit. Ya, pemimpin sehati itu mereka yang sehati dengan perubahan politik, mereka yang sehati untuk memakmurkan rakyat, kan cuma itu intinya kan. Ya. Dan hati-hati merawat pemimpin sehati. Oke. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh teman-teman BPI kolaborasi dengan IPB Sadar. Nah, kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk pencerdasan kehidupan bangsa dalam dunia akademis kampus, dan juga ini semuanya dibantu dan disupport oleh salah satu senior kita, Andi Seto Asapa, yang menjadi tokoh pemuda. Nah, kemarin sempat juga beliau ingin hadir dalam kegiatan ini, tapi karena satu dan lain hal kemudian berhalangan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ucapan terima kasih kami kepada Kakanda Andi Seto Asapa yang mensupport penuh kegiatan ini dan yang membantu kegiatan ini sehingga sukses, dan juga yang bisa dan yang membantu kami untuk mendatangkan sosok besar tokoh nasional, yaitu Presiden Akal Sehat Rocky Gerung. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya. Jadi baik, kegiatan yang kemudian kita lakukan hari ini sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Presiden BEM Kota Sukabumi bahwa kita berkolaborasi untuk kemudian mengadakan kegiatan ini. Di sisi lain, kegiatan yang kemudian kita buka hari ini, kegiatan yang kemudian kami lakukan hari ini itu sifatnya terbuka untuk umum, tidak membatasi siapapun yang kemudian ingin datang untuk melakukan dialog, berdiskusi, bertukar pikiran sebagai laboratorium uji gagasan di kegiatan ini. Harapan kita ke depan bahwa kegiatan seperti ini itu kemudian harus rutin untuk dilaksanakan guna untuk kemudian menguji gagasan-gagasan para pemimpin, baik itu kemudian sifatnya di skala lokal maupun sampai tingkatan nasional. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.